Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore teman-teman semua. Selamat sore Ustadz. Insya Allah Selamat Ustadznya sore. sudah hadir di ujung sana bersama kita, Ustadz Muhammad Arifin ya, dari Ya, Cari Ustadz .id gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa setiap hari di jam 17 sampai jam 17.30 kita hadir bersama Cari Ustadz.id, kelasmu belajar live gitu ya. Semakin kesini makin banyak yang nonton gitu, jadi makin seru dan pembahasannya juga alhamdulillah tuh makin banyak yang menarik-menarik gitu ya. Karena dari Cari Ustadz ini insya Allah adalah ustadz-ustadz yang ramah dan kompeten gitu ya. eh Kayaknya nggak perlu terlalu banyak pembukaan gitu, karena insya Allah materi hari ini juga udah sangat menarik. Islam menjunjung tinggi kebersihan gitu ya, Ustadz ya. Nah ini juga sangat relevan dengan yang sekarang, kondisi sekarang ketika kita diminta untuk menjaga kebersihan, dan justru kayaknya bagian dari jihad kita hari ini tuh justru menjaga kebersihan ya kayaknya Ustadz ya gitu. ya Nah, bisa juga. ya, mudah-mudahan kita bisa bahas banyak hari ini sehingga kita juga jadi termotivasi buat menjaga kebersihan gitu ya. Karena mungkin nggak hanya urusan fisik aja, tapi insya Allah juga jadi bagian dari ibadah gitu. Oke, langsung aja nih Ustadz Muhammad Arifin, saya persilahkan bisa langsung memulai pemaparan dan pengajian kita hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Wita dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tentang kebersihan ini di dalam Islam sebenarnya bisa kita lihat dari dua aspek, dua sisi. Dia bisa kebersihan dari sisi lahiriah kita ya, pakaian, badan kita, tubuh kita, lingkungan, itu fisik semuanya yang terlihat. Nah yang kedua bisa juga dari segi non fisik atau dari segi dalam, kesucian batin, kebersihan hati dan seterusnya. Itu dua-duanya menjadi penting sekali sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin pertama mengajak dulu melihat bahwa kebersihan ini di dalam Islam dianggap sebagai bagian dari keimanan. Artinya orang yang merasa mengaku dirinya beriman, seharusnya dia peduli dengan kebersihan. Gitu. Ya kebersihan badannya, kebersihan lingkungannya, rumahnya dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Hadisnya yang saya kutip ini menggunakan kata at-tuhur, artinya kebersihan atau kesucian, walaupun di masyarakat kita di Indonesia banyak yang menggunakan an-nazafatu minal iman. Maknanya sama, tetapi redaksi yang kita temukan di dalam hadis lebih banyak menyebutkan at-tuhur. Nah, itu jelas sekali bahwa at-tuhur, syatrul iman, bagian dari keimanan. Itu kita pahami bahwa orang yang beriman sejatinya dia pasti memperhatikan kebersihan. Orang yang sama dengan hadis yang lain ini, semakna kurang lebih dalam aspek yang berbeda. Orang yang beriman, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Orang yang beriman atau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya dia tidak melukai atau menyakiti tetangganya. Itu semua aspek-aspek sosial yang harus lahir dari keimanan seorang. Tadi kebersihan juga bagian dari keimanan, sebagaimana tidak menyakiti tetangga itu juga bagian dari keimanan. Nanti ada lagi menghormati tamu, itu juga bagian dari keimanan dan seterusnya. Nah karena itu, karena ini bagian dari keimanan, dapat kita katakan bahwa keimanan seseorang boleh dikatakan kurang sempurna kalau dia tidak memperhatikan kebersihan. Memang agak kita sayangkan bahwa di beberapa tempat, masjid-masjid, musola-musola, di dalam kita melakukan perjalanan kadang-kadang kita singgah
di mana kita bertemu dengan masjid, di mana kita mendengar azan, tapi kadang-kadang kita temukan justru di situ toiletnya, tempat wudhunya itu kurang bersih. Nah, ini sebetulnya bentuk keimanan yang kurang gitu, keimanan yang tidak kuat. Sejatinya masjid, apalagi tempat ibadah, tempat kita menghadap Tuhan, itu seharusnya lebih bersih daripada rumah kita sendiri, karena itu merupakan fasilitas umum dan di situ kita menghadap Tuhan. Apalagi juga kadang-kadang bukan cuma toiletnya, mukenanya, sarungnya, kadang-kadang kita temukan di beberapa masjid itu sudah mungkin berhari-hari tidak dicuci, tidak dibersihkan. Nah, itu tentu saja tidak menggambarkan keimanan yang sebenarnya dari seorang muslim. Nah, kita kembali tadi, al-tahur syatrul iman, atau kebersihan itu bagian dari iman. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW juga mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa keimanan itu ada 70 sekian. Memang hadisnya menyebut bid'un wa sab'un, artinya 70 sekian cabang. Jadi bercabang-cabang gitu ya, keimanan itu. Nah, cabang yang paling tinggi, kalau kita ibaratkan pohon itu kan pohon cabangnya banyak, dan yang paling tinggi dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Seseorang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah meyakini di dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu sudah dianggap keimanannya benar, dan cabang keimanannya sudah sampai pada cabang yang tinggi. Nah, tapi nanti banyak lagi cabang-cabang yang lain dari keimanan. Yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang dari jalan. Memang bahasanya dalam redaksi hadis itu al-adza, imatatul adza, itu menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu. Nah, di sini bisa saja kita artikan bermacam-macam. Ada dulu kita temukan dalam buku-buku pembahasan yang lama-lama, ulama-ulama kita mengartikan itu paku. Boleh saja, bisa saja berarti paku di jalan, karena paku pada umumnya mengganggu orang yang di jalan, entah orangnya, entah kendaraannya gitu. Tapi sebutnya tidak hanya paku, bisa saja kayu yang melintang, yang menghalangi perjalanan orang, bisa juga sampah yang menumpuk, bisa juga kotoran yang bau, dan seterusnya yang kita temukan di fasilitas-fasilitas umum seperti jalan umum itu seharusnya kita singkirkan kalau kita mengaku beriman. Jadi dua hadis yang kita kemukakan di sini, dua-duanya menyebutkan bahwa kebersihan tidak lepas dari keimanan, terkait erat dengan keimanan. Nah, karena itu sangat wajar kalau kita temukan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji orang-orang yang gemar menjaga kebersihannya, baik itu kebersihan fisik, pakaian raganya, maupun batinnya, kebersihan batinnya. Kita baca misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 80, ayat 108, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu Allah menggambarkan di situ, ini cerita tentang masjid di Madinah. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Dulu Rasul bersama sahabat membangun masjid, tapi dasarnya betul-betul dasar beribadah kepada Allah, dasar keimanan, dasar ketakwaan. Nah, sementara itu tidak lama setelah Rasul dan sahabat-sahabat itu membangun masjid, ada sekelompok orang-orang munafik yang membangun masjid juga, tapi dasarnya bukan dasar takwa, dasarnya ingin memecah belah kelompok umat Islam itu. Nah, Allah mengatakan masjid yang kamu bangun, yang dibangun atas dasar takwa
itu lebih berhak untuk engkau datangi, untuk engkau lakukan ibadah, melakukan sholat di dalamnya. Nah, ada alasan yang disebut oleh Allah antara lain di situ adalah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang gemar menjaga kebersihan. Nah, ini. Jadi orang yang menjaga kebersihan itu termasuk orang yang dipuji oleh Allah. Bahkan di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya. Jadi dari aspek keimanan semacam itu. Nah, yang kedua, kebersihan secara fikih atau secara syariatnya itu juga merupakan syarat dari sekian banyak ritual ibadah yang diperintahkan kepada kita. Kita tahu umpamanya kita ketika melakukan sholat, salah satu syaratnya adalah harus dalam keadaan bersih dan suci. Bersih diri kita, kalau kita punya hadas atau sesuatu yang mengotori, gitu, yang kotor itu diantaranya kalau kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu kotor. Dan itu mengharuskan kita untuk berwudu atau membersihkan tubuh kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah sholat. Pakaiannya juga begitu. Bersih badan kita sudah wudu, kita sudah melakukan yang diperintahkan membersihkan badan tadi, tetapi kalau pakaian kita mengandung najis, sholat kita dengan menggunakan pakaian itu pun menjadi tidak sah atau tidak diterima. Nah, kemudian bersih pula tempatnya. Pakaian kita sudah bersih, sudah suci, badan kita sudah kita bersihkan pula, tetapi kemudian kita sholat di ruangan atau di atas sajadah yang sajadahnya itu mengandung najis. Itu juga tidak benar, tidak diterima, gitu, karena mengurangi syarat. Nah, jadi baik secara keimanan tadi maupun secara praktek pengamalan amal ibadah sehari-hari, kebersihan sama-sama diperlukan. Belum lagi kalau kita melihat ibadah yang lain seperti haji misalnya. Di dalam ibadah haji ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 putaran. Itu juga kita diharuskan untuk dalam keadaan suci atau bersih. Jadi dua-duanya penting dari segi keimanan, dianggap bagian dari keimanan, dari segi pengamalan ajaran Islam atau rukun-rukun Islam itu merupakan syarat dari banyak sekali ibadah yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh agama Islam ini. Nah, aspek yang ketiga yang saya coba ingin tekankan, sampaikan kepada para teman-teman di sini, bahwa dia juga punya, kebersihan itu punya aspek spiritual, punya peran di dalam menggugurkan dosa-dosa kita. Kita bayangkan umpamanya kalau dalam sebuah hadis nih, Rasul menyebutkan ketika itu Rasul mengajak dialog para sahabat. Coba kamu pikirkan, kamu bayangkan kalau ada orang yang di depan rumahnya atau di sekitarnya itu ada sungai. Di situ dia mandi setiap hari katanya. Kurang lebih 5 kali lah dia mandi. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Oh, itu orang pasti bersih sekali. Nah, begitulah orang muslim yang setiap hari dia sholat 5 kali. Sholatnya saja membersihkan dirinya, menggugurkan dosanya. Nah, wudhunya itu sendiri juga sudah menggugurkan dosa. Dari mana kita bisa tahu itu? Hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW yang lain menyebutkan bahwa ketika kita berwudhu, air wudhu yang jatuh dari ujung kuku dari tangan kita, gitu, entah karena habis membasuh muka, basuh tangan dan semua anggota tubuh yang harus dicuci ketika kita berwudhu, itu air yang menetes itu menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Bayangkan kalau kita menjaga kebersihan dengan cara berwudu itu sepanjang hari. Gitu. Makanya terkait dengan apa yang sekarang kita alami hari-hari ini, ada pandemi, itu ada musibah virus corona. Salah satu anjuran pemerintah maupun ulama dari segi keagamaan
itu adalah menjaga kebersihan, maka kita niatkan menjaga kebersihan itu jangan cuma mencuci tangan itu saja, sekalian kita wudhu, semua organ tubuh kita yang diharuskan ketika kita berwudhu itu kita cuci, ya tangan, ya muka, hidung, kumur-kumur, kaki dan seterusnya, itu yang wajib-wajib terutama. Kalau itu kita lakukan setiap kali kita batal, kita wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, apalagi sekarang kita rata-rata kebanyakan kita berada di rumah saja, itu tentu saja tidak menyulitkan gitu kita untuk memperbarui wudhu kita. Nah, kalau itu kita lakukan, maka banyak sekali yang kita peroleh dari segi keimanan tadi. Iman kita semakin sempurna karena kita membuktikan kepada Allah bahwa kita menjaga kebersihan kita. Dari segi spiritual, ya, dosa-dosa kita yang lalu yang kecil-kecil itu semakin banyak yang gugur dengan kita mempertahankan wudhu. Gitu. Dari aspek ketiga yang lain lagi, orang yang mempertahankan wudhunya, artinya menjaga selalu dalam keadaan bersih, setiap kali batal dia wudhu lagi dan seterusnya, itu juga cenderung hatinya menjadi tenang, sikapnya menjadi cool, kalem, tidak mudah marah, tidak mudah tergoda atau terpancing emosi, gitu. Mengapa bisa begitu? Karena wudhu itu kita membersihkan wajah dan anggota tubuh yang lain itu dengan air yang bersih dan segar. Sementara kalau kita sedang dalam keadaan emosi atau marah, terpancing oleh setan, itu darah kita naik dan tubuh kita menjadi agak lebih panas dari dalam keadaan normal. Dan setan pun diciptakan dari api yang juga sifatnya panas. Nah, karena itu cara untuk menghindari hal-hal yang semacam itu tadi, tidak mudah digoda oleh setan, tidak mudah terpancing marah, emosi. Itu salah satu caranya adalah dengan memperbarui wudhu setiap kali kita batal. Dan ini sangat relevan dalam keadaan kita yang sekarang ini. Jadi jangan, kalaupun anjuran dari banyak pihak berwenang kita harus sering-sering mencuci tangan, maka yang sejatinya bisa kita lakukan lebih dari itu, tidak cuma tangan. Gitu. Tangan pun kalau dianjurkan bagian telapak tangan sampai siku umpamanya, kita terus lanjutkan sampai ke siku. Karena dalam wudhu itu, apalagi kalau kita biasa menggunakan pakaian yang lengan pendek bagi laki-laki umpamanya, itu sangat mungkin juga bagian yang terbuka itu terkena kotoran, mudah terjangkit penyakit, sehingga kalau kita sering-sering melakukan wudhu, maka kemungkinan terkena penyakit itu menjadi berkurang. Teman-teman sekalian, ada pengalaman yang cukup menarik dari soal kebersihan ini. Di Eropa pernah ada seorang bukan Islam, bukan beragama Islam, dia bekerja sebagai pemilik laundry. Kemudian tidak lama dia memeluk Islam. Salah satu alasan adalah bahwa ketika dia mencuci pakaian, itu kebetulan laundry itu lokasinya tidak jauh dari kampus dan asrama mahasiswa dari macam-macam negara. Salah satunya atau beberapa di antara mahasiswa itu adalah mahasiswa yang muslim dari negara-negara Timur Tengah. Orang ini yang bekerja di laundry ini ternyata menemukan perbedaan. Pakaian-pakaian, terutama celana yang dari bukan orang Islam tadi itu pada umumnya bau mungkin bekas buang air kecil dan lain-lain lah. Bau dan lebih kotor daripada yang berasal dari mahasiswa muslim tadi. Akhirnya dia memperhatikan, ini kenapa kok bisa seperti ini. Suatu waktu dia bertanya kepada mahasiswa yang menyerahkan laundrynya itu, kamu bisa seperti ini, saya mendapatkan pakaian dari yang orang lain kok bau minta ampun, kotor, tapi dari kamu ini pakaian kotor tapi tidak sebau itu. Apa yang kamu lakukan? Oh, katanya kami, ajaran agama kami mengharuskan mencuci kemaluan setiap kali kami buang air, entah buang air besar, entah buang air kecil, dan itu sangat dianjurkan menggunakan air.
Sebab di sebagian masyarakat Barat itu mereka merasa cukup membersihkan kemaluan setelah kita buang air kecil ataupun air besar, itu cukup dengan tisu. Dalam Islam sebenarnya tidak cukup, harus dengan air yang mengalir bahkan kalau bisa gitu, atau kalaupun dari gayung, dari bak gitu, dari gayung. Itu ternyata praktek yang semacam itu membuat simpati dan membuat tertarik orang yang tadinya tidak beragama Islam itu untuk memeluk Islam. Oh, ternyata ini ajaran Islam lebih bersih. Dari luar kita mungkin bisa melihat bangunan di negara-negara maju mungkin lebih hebat, jalan rayanya juga lebih bersih gitu. Tetapi ternyata dari dalam pakaian dalamnya, celananya itu ternyata ditemukan oleh laundry tadi itu, petugas laundry, bahwa yang beragama Islam relatif lebih bersih daripada yang bukan Islam, dan itu artinya mereka membiasakan, mempraktekkan betul apa yang diperintahkan oleh agama untuk selalu cebok lah dalam bahasa sehari-hari kita, membersihkan kemaluan depan maupun belakang setiap kali melakukan buang air. Itu ternyata bisa mendorong orang untuk memeluk Islam, untuk sadar bahwa ini adalah lebih bersih, agama yang lebih perhatian terhadap kebersihan. Nah, karena itu sekali lagi kalau kita membiarkan lingkungan kita dalam keadaan yang tidak bersih, kembali kepada persoalan yang tadi soal keimanan, kita termasuk orang yang tidak sempurna keimanan kita, dan yang kedua kita termasuk orang yang tidak mendakwahkan ajaran agama yang sudah baik ini gitu. Jadi marilah kita coba berperan mendakwahkan ajaran yang benar ini, kebersihan di dalam Islam ini, dengan praktek menjaga kebersihan di semua lapisan, di semua hal yang bisa kita lakukan. Itu beberapa pesan yang bisa kita petik dari kebersihan di dalam Islam. Nah, itu semua tadi kebersihan yang boleh dianggap hadas kecil namanya. Hadas kecil itu artinya tingkat kekotorannya itu sedikit atau kecil. Ada dalam Islam yang namanya hadas besar. Dan orang yang mengalami hadas besar itu juga harus melakukan bersih-bersih, mensucikan dirinya. Nah, ketika yang dialami atau yang terjadi adalah hadas besar, maka cara bersih-bersihnya juga tidak cukup hanya dengan wudhu tadi. Kalau wudhu hanya mengusap tadi muka, tangan, kaki, kepala. Tetapi kalau yang ini harus mandi dan membasahi seluruh organ tubuh dari kepala sampai kaki. Ini yang kita sering dengar dengan istilah mandi besar atau mandi junub, mandi janabah. Penyebabnya adalah antara lain ketika kita bermimpi melakukan atau bermimpi yang sampai mengeluarkan air mani. Mimpi basah. Orang umumnya mengatakan itu mimpi basah. Kalau itu terjadi dan sampai keluar air mani, walaupun kita tidak melakukan hubungan suami istri, itu mengharuskan kita untuk bersih-bersih. Nah, yang bersih-bersih ini tidak cukup hanya dengan berwudu, tetapi harus dengan mandi, yang kita katakan mandi besar. Nah, mandi besar mengguyur atau menyiram air di seluruh badan kita, mulai dari kepala sampai kaki. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, itu mandi junub atau mandi besar. Jadi ada dua cara kita membersihkan badan kita ini. Yang pertama adalah wudhu atau inti suci level bawah, level kecil. Nah, yang kedua adalah mandi yang kita katakan mandi besar. Kalau penyebabnya adalah penyebab yang besar juga. Tadi penyebabnya kita katakan kalau seseorang mengalami mimpi basah. Yang kedua, kalau suami istri melakukan hubungan badan, itu juga harus melakukan mandi bersih-bersih setelahnya, dan harus dengan cara mandi seluruh anggota badan.
Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak cukup hanya dengan berwudu. Nah, kecuali, baru setelah itu kita sekarang masuk kepada alternatif lain, kecuali dalam keadaan tidak ada air, sulit mencari air, atau dalam keadaan secara kesehatan kita tidak boleh terkena air karena dapat mengganggu kesehatan, pokoknya kita sedang sakit, nah itu boleh kita bersuci dengan alternatif lain, bukan air, yaitu dengan debu yang dinamakan dalam istilah fikih sebagai tayamum. Nah, mengapa debu? Karena debu, permukaan tanah yang berdebu ataupun permukaan apa saja yang pada umumnya ada debu walaupun sedikit, itu juga bisa karena dia jenisnya debu semacam itu, dia ketika dibasuhkan ke anggota badan kita, itu dia bisa menghilangkan kemungkinan penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada di sini. Bersamaan dengan kita basuh dan kita buang lagi itu ada kemungkinan terjadi hilangnya kotoran yang mungkin menempel di tubuh kita. Tapi itu hanya alternatif pada saat tidak ada air, pada saat tidak boleh kita menggunakan air. Nah, lalu ada yang bertanya, kalau tidak ada debu, toilet, umpamanya di toilet tidak ada air juga, kita sudah terlanjur buang air, tapi begitu mau membersihkan kemaluan kita tidak temukan air, bagaimana? Nah, itu boleh saja kita juga menggunakan tisu. Karena ya tadi dalam keadaan tidak ada air boleh kita gunakan tisu atau benda-benda lain yang sekiranya bisa mengeringkan air yang tersisa, kotoran yang tersisa, dan menghilangkan kemungkinan kotoran yang masih ada. Itu yang disebut dengan pengganti air atau tayamum tadi, bisa kita lakukan pada saat tidak ada air. Nah, dengan ketentuan yang semacam itu bisa lagi kita simpulkan seperti yang kita katakan di muka tadi, bahwa tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bersih. Gitu, seorang Muslim itu tidak ada alasan untuk tidak menjadi bersih. Dia harus selalu bersih. Buktinya tadi, ketika air tidak ada saja, dia masih dianjurkan untuk bersih-bersih dengan cara bertayamum. Nah, apalagi kemudian kalau kita berada di keramaian orang, gitu, kita bertemu dengan orang banyak. Ini bahkan anjurannya lebih kuat lagi. Salah satunya adalah melalui anjuran mandi sebelum sholat Jumat. Nah, kisahnya pernah disebutkan, riwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkisah bahwa pada hari Jumat dulu orang-orang biasa pergilah keluar rumah untuk mencari pekerjaan seperti hari-hari yang lain. Begitu menjelang masuk waktu sholat Jumat, waktu zuhur, ini di Madinah, itu mereka kemudian berhenti dari aktivitas berdagangnya dan lain-lain itu, pekerjaan itu, lalu bergegas menuju ke masjid. Begitu sampai di masjid, ada yang beberapa orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin karena keadaannya tadi habis kerja, panas, berdagang itu, dan mungkin juga menimbulkan bau, Rasul kemudian berpesan, kalau kamu mandi dulu sebelum ke masjid, itu jauh lebih baik buat kamu dan buat kita, katanya. Itu kemudian yang menjadi dasar ulama-ulama menganjurkan kita untuk mandi dulu sebelum kita ke tempat umum, antara lain seperti itu tempat sholat Jumat, masjid, atau tempat-tempat lain yang di situ banyak orang lain. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa agama Islam, agama kita, ajaran kita benar-benar memperhatikan kebersihan fisik maupun batin, badan maupun pakaian, dan bahkan juga lingkungan kita yang menjadi hajat atau kepentingan orang banyak. Sebagai pengantar mungkin saya kira mungkin sampai di sini yang bisa saya katakan kita, ya, mudah-mudahan membantu. Iya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sangat lengkap, sangat komprehensif. Intinya berarti kan bahwa sebenarnya
kebersihan itu bagian yang sangat erat ya dengan Islam, dengan keimanan gitu. Jadi sebenarnya malah tadi bagian dari ibadah, bagian dari dakwah kita juga kalau ternyata kita menjaga kebersihan ya Ustadz ya gitu. Betul. Iya. Alhamdulillah ini nggak kerasa waktunya juga mungkin sudah akan habis. Jadi mungkin sebagai penutup Ustadz, hikmah apa ya kira-kira yang bisa kita dapat gitu dari kondisi kita yang sekarang sedang pandemi ini dalam kaitannya dengan kesehatan dan Islam gitu ya. Dan mungkin langsung diakhiri dengan doa aja ya Ustadz dari Ustadz. Iya, terima kasih. Ya. Teman-teman, sebagai catatan akhir, saya ingin menekankan kembali bahwa pandemi yang semacam ini yang sekarang kita hadapi ini, di mana otoritas kesehatan maupun ulama menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Ini akan sangat baik kita manfaatkan untuk sering-sering berwudu. Jangan berhenti sampai cuci tangan. Betul, cuci tangan itu bagus dan mencegah kemungkinan tertular virus. Tetapi setelah kita ketahui tadi keutamaan wudu di dalam Islam, kita boleh mencobanya jangan cuma cuci tangan, tetapi juga seluruh anggota wudu, anggota badan yang harus kita cuci dalam berwudu. Dan setiap kali kita batal, kita wudu lagi, batal wudu lagi, dan begitu seterusnya. Mengapa? Ya sekali lagi ini akan semakin besar peluangnya diri kita terjaga dari penyakit tadi, dari terkena virus corona. Karena kita selalu menjaga kebersihan. Dan yang kedua, kita akan terus tersambung ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wudhu kita itu sebagai bukti bahwa kita melaksanakan keimanan kita loh kepada Allah. Dan Allah menyukai ayat yang tadi kita bacakan ya, ayat surat At-Taubah ayat 108, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sangat sedikit ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah menyukai orang apa. Nah, salah satunya ini mutahhirin, orang yang bersih, orang yang suka bersih. Dan mari kita manfaatkan situasi yang semacam ini, bukan cuma sekedar untuk kesehatan fisik kita, tetapi juga untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping juga untuk menggugurkan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan selama ini. Siapa tahu mudah-mudahan lepas dari suasana seperti ini, pandemi lepas, dosa-dosa kita pun berguguran, hilang. Kita sehingga terlahir seolah-olah sebagai manusia baru yang tidak ada dosanya. Itu yang kita harapkan. Baik teman-teman, kita akhiri dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, walaupun sebentar ini, bisa sedikit menguatkan kita dalam menghadapi keadaan yang semacam ini, sekaligus tidak putus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami, selamatkan kami dari bencana ini ya Allah. Jauhkan kami dan selamatkan kami dari bencana dan musibah yang terjadi ini. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar menghadapi apapun cobaan darimu ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu juga di sana Ustadz ya. Oke, insya Allah nanti akan ada sesi-sesi lain juga bersama Ustadz Muhammad Arifin, bersama Cari Ustadz.id, dan juga Ustadz dan Ustadzah yang lain. Sekali lagi jangan lewatkan sesi Cari Ustadz bersama sekolahmu setiap hari jam 17 sampai jam 17.30. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.